Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022. Rabu malam terjadi kejutan ketika dimainkan di grup D, di mana Australia bertemu Denmark dan kemudian juara bertahan Prancis bertemu Tunisia. Dua pertandingan ini untuk merebut satu tiket dari grup D karena Prancis sudah lebih dulu lolos, dan partai penentuan merebut satu tiket itu lebih banyak dalam pertandingan Australia melawan Denmark, karena kedua tim ini lebih berpeluang untuk lolos mendampingi Prancis, mengingat Tunisia sebelum pertandingan diperkirakan akan sulit menaklukkan Prancis. Namun faktanya di luar perkiraan dan di luar prediksi sebagian besar pengamat sepak bola. Australia untuk kedua kalinya lolos ke babak kedua Piala Dunia dalam 6 keikutsertaan mereka. Yang pertama mereka lolos di Piala Dunia Jerman 2006, namun dihentikan oleh Italia di babak kedua 16 besar, dan Italia sendiri akhirnya keluar sebagai juara saat itu. Nah, kita lihat pertandingan Australia melawan Denmark semalam. Di babak pertama berlangsung masih monoton. Kedua tim masih mencari bentuk permainan terbaik untuk bisa menekan lawan dan juga mencetak gol. Dari pertandingan pertama tersebut, Australia memiliki satu peluang baik lewat penyerang tengah McGree, tetapi tembakannya masih membentur pemain belakang Denmark sehingga gagallah peluang tersebut menjadikan gol bagi Australia. Dan di babak kedua, Denmark masih tetap dalam persentase permainan lebih unggul dari Australia karena lebih banyak menekan Australia. Namun sebuah serangan balik dari Australia di menit ke-60 menghancurkan juara Eropa 1992 Denmark lewat penyerang Matteo Leckie, pemain berusia 31 tahun dari klub lokal Australia Melbourne City. Sebetulnya permainan Australia tidak terlalu bagus kalau melihat secara tim. Mereka lebih banyak bertahan dan memanfaatkan celah-celah atau momentum untuk menyerang balik, dan otak daripada permainan Australia malam itu ada di gelandang Moore yang sangat tenang ketika menguasai bola dan jarang sekali melakukan kesalahan. Lewat permainan individu Moore inilah keseimbangan permainan Australia bisa dikontrol dan dijaga, dan ini membuat pelatih Graham Arnold pun lebih tenang di luar ketika terus mengikuti jalannya permainan timnya yang akhirnya menghantam Denmark dengan skor tipis 1-0. Kita lihat bahwa Denmark juga sebetulnya memiliki peluang namun tidak terlalu banyak, dan di menit ke-70 pelatih Mustafa dari Aljazair hampir saja membuat kesalahan ketika dia menunjuk titik penalti bagi Denmark untuk mengeksekusi penalti, ketika pemain depan Denmark, pemain cadangan yang baru masuk di babak kedua, yaitu Kasper Dolberg, dijatuhkan di kotak penalti Australia. Namun sebelum dia dijatuhkan, hakim garis telah mengangkat bendera tanda offside, sehingga selamatlah gawang Australia dari kebobolan, dan juga selamatlah Australia dalam kehilangan 3 poin, karena jika Denmark mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1, maka Australia sangat mungkin tersingkir, karena di pertandingan yang lain di grup yang sama, di luar dugaan, Prancis yang sudah lolos lebih dulu akhirnya takluk dari Tunisia dengan skor yang sama 0-1. Kedua hasil ini membuat Tunisia merebut nilai 4, tetapi mereka tetap berada di posisi ketiga karena kalah dengan Australia yang menggapai nilai 6 dari 2 kemenangan. Dengan demikian, Prancis dan Australia lolos ke babak kedua untuk bertemu juara dan runner-up dari grup C yang
masih ditentukan ketika berita ini turun antara 3 tim, Polandia, Argentina, dan Arab Saudi. Siapapun yang lolos dari grup C ini tentu akan membuat ramai pertandingan berikutnya, karena kalau Argentina hanya menduduki posisi kedua dan lolos, akan langsung bertemu Prancis, dan ini akan menyajikan sebuah pertandingan yang sangat menarik. Kemungkinan Australia akan tersingkir di babak kedua karena lawan mereka kalau bukan Argentina adalah Polandia. Di pertandingan lain di grup F akan dimainkan 2 pertandingan di mana Kroasia, finalis 4 tahun lalu, menghadapi Belgia, dan juga Kanada menghadapi Maroko. 3 tim akan merebut 2 tiket dari grup ini, dan peluang paling besar ada di Kroasia dan Maroko yang sama-sama merebut nilai 4 dari 2 pertandingan. Sementara Belgia yang sebelumnya diunggulkan untuk bisa menjuarai grup ini berada di posisi ketiga, dan lawan yang mereka hadapi nantinya adalah Kroasia, yang jika melihat pertandingan 2 sebelumnya nampaknya Belgia akan mengalami kesulitan untuk menaklukkan Kroasia. Paling bagus bagi Belgia pada pertandingan pukul 10 malam nanti adalah hasil imbang, karena apapun jika melihat pertandingan Kroasia dari 2 laga yang sudah diselesaikan mereka, Luka Modric dan kawan-kawan bermain sangat konsisten dan semua lininya sangat dominan, bergerak dengan bola atau tanpa bola. Ini yang sering membuat lawan sulit untuk menjaga mereka, baik secara penjagaan daerah maupun penjagaan individu. Dan Belgia tetap masih mengandalkan pemain-pemain andalannya pada Kevin De Bruyne atau juga Eden Hazard dan juga Witsel. Dan ketiga pemain ini kalau tidak tampil lebih baik seperti di 2 pertandingan awal, maka bukan tidak mungkin Belgia tidak saja gagal meraih kemenangan. Pertandingan Kroasia melawan Belgia ini, kalau Belgia tidak hati-hati, mereka tidak saja minimal meraih 1 angka dari hasil draw, tetapi akan kalah dari Kroasia. Dan kalau itu terjadi, Maroko yang menghadapi Kanada lebih berpeluang untuk lolos mendampingi Kroasia nantinya. Nah, kita lihat, kalau memang terjadi prediksi seperti itu, maka 2 tim underdog paling tidak akan melaju ke 16 besar setelah salah satu wakil Asia, Australia, dari 6 wakil Asia sudah lebih dulu maju ke babak 16 besar, dan Maroko akan mewakili Afrika mendampingi Senegal dari grup A yang juga sudah lolos ke babak 16 besar. Dan ingat, bola itu bulat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Giring terus!